Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar KN1 dan Aswaja untuk kelas 9. Nah, hal ini terkait dengan materi yaitu Mabadi Khairu Ummah. Baik, ya kita bahas apa itu Mabadi Khairu Ummah. Jadi pengertian dari Mabadi Khairu Ummah yaitu gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui apa? Yaitu penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan nilai-nilai prinsip dasar. Mabadi kan biasanya sering kalian belajar mabadi fikih ya. Nah, mabadi tidak kan masih awal-awal ya, atau prinsip dasar. Nah, gerakan tersebut juga merupakan langkah awal bagi pembentukan umat terbaik atau khairu ummah. Khairu kan bagus ya, atau sebaik-baiknya ummah ya. Suatu umat yang mampu melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang artinya jadilah kalian ya sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, identitas dan karakter yang dimaksud dalam gerakan ini adalah bagian terpenting sikap dari kemasyarakatan yang termuat dalam Khittah Nahdlatul Ulama yang harus dimiliki oleh setiap warga NU dan dijadikan landasan berpikir, bersikap serta bertindak. Nah, perumusan Mabadi Khairu Ummah. Jadi sejarahnya tahun 1935 setelah Kongres HBNO ke 13 ya, itu merupakan HBNO itu adalah sebutan NU waktu zaman dahulu ya, merupakan gerakan pembinaan umat khususnya warga NU melalui upaya penanaman prinsip dasar agar menjadi identitas dan karakter warga NU. Lahirnya gerakan ini didorong oleh adanya kesadaran bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama harus didukung oleh umat yang memiliki sifat terpuji dan mental juang yang tinggi ya, yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, Kongres ke-13 ini yaitu mengamanatkan kepada HBNU untuk melaksanakan gerakan pembangunan ekonomi atau economic mobilisasi ya. Oleh karena itu perlu adanya penggalangan, yaitu umat terlebih dahulu ya pada zaman dulu itu sebagai pangkal dari upaya pembentukan khairu ummah. Kemudian gerakan itu yaitu pemasyarakatan Mabadi Khairu Ummah dilakukan bersamaan dengan gerakan perkembangan Nahdlatul Ulama keluar pesantren, sehingga upaya pembinaan dan penggalangan tersebut tidak mempunyai dampak ke dalam saja, tetapi juga mempunyai dampak keluar, yaitu suatu umat yang dijadikan teladan uswah ya, uswatun hasanah kan teladan baik ya, sebagai salah satu aset yang dijadikan modal dalam upaya mengembangkan nilai-nilai ajaran NU. Upaya penanaman Mabadi Khairu Ummah dilakukan dengan memberikan penjelasan secara terus-menerus melalui berbagai forum, khususnya Lailatul Ijtima yang diadakan di ranting-ranting. Itu ya rumusannya. Kemudian isi kandungannya ya dari Mabadi Khairu Ummah apa saja? Pertama, as-sidqu, yaitu butir yang mengandung sidik, artinya apa? Jujur ya, atau kebenaran. Sidqu ya, kesungguhan. Jujur dalam arti ya satu kata dengan perbuatan, antara ucapan, pikiran ya. Apa yang diucapkan sama dengan yang dibatin, tidak membatilkan fakta ya, memutarbalikan, artinya tidak ya, jujur kan ya jelas bagus, tidak sukanya memutarbalikan fakta. Kemudian memberikan informasi yang menyesatkan ya, itu nggak boleh. Kemudian jujur ini saat berpikir baik
juga saat bertindak atau bertransaksi. Mau mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau shidiq ya. Kemudian isi kandungan mabadi khair ummah yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Ya artinya apa? Melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan ahdi ya. Karena itu kata tersebut juga diartikan sebagai yaitu dapat dipercaya ya, amanah, setia dan tepat pada janji yang bersifat diniyah maupun istimaiyah ya. Semua ini untuk menghindarkan beberapa sikap buruk seperti manipulasi dan berkhianat ya. Jadi kalian harus amanah ya. Ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Ya, jadi itu ya, jelas kalian harus amanah ya, bisa dipercaya, harus memegang janji. Kemudian isi kandungan mabadi khairu yang ketiga adalah al-adalah yang artinya sikapnya objektif, proporsional, taat asas yang menuntut setiap orang untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi dan kepentingan pribadi. Nah, ini al-adalah ya. Adlun artinya apa? Yaitu adil ya. Secara mudahnya adalah adil. Distorsi semacam itu bisa menjerumuskan orang pada kesalahan dalam bertindak. Dengan sikap adil, proporsional dan objektif, relasi sosial dan transaksi ekonomi akan berjalan dengan baik ya. Nah, saling menguntungkan. Hal ini sesuai firman Allah surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Itu sikap adil ya, penerapan dari kandungan mabadi khairumah. Yang keempat adalah ta'awun ya, itu artinya apa? Saling tolong menolong ya, sendi utama ya dalam ketaatan bermasyarakat ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain. Ta'awun berarti sikap setia kawan ya, gotong royong ya. Ya, ta'awun mempunyai arti timbal balik ya, memberi dan menerima. Oleh karena itu sikap ta'awun mendorong untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu untuk disumbangkan pada orang lain ya. Ya, intinya memberi manfaat. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya, sesuai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya ya. Itu saling tolong. Dan terakhir adalah apa? Istiqomah, yaitu artinya jejak konsisten ya. Kalian harus bisa istiqomah. Ya, teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tuntutan para salafus sholihin dan aturan ya mainnya serta rencana yang sudah disepakati bersama.
Ini juga berarti kesinambungan dan keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga ya semuanya merupakan kesatuan saling menopang ya, seperti sebuah bangunan, seperti bersikap berkelanjutan dalam sebuah proses ya menuju maju dan tidak kenal henti untuk mencapai tujuan atau kesuksesan. Hal ini sesuai firman Allah surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran mengenai mabadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Ayo kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.